Kami dari kelompok Tari Sajojo dari kelas 12 G5. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Makfira Izadilda Putri dari absen nomor 1. Nama saya Melcika Sigianti dari absen 28. Saya Naila Putri Alfabriana, absen 26. Saya Nadia Salensa Satriani, absen 22. Selamat menonton! Halo semuanya, ada yang tahu nggak tarian apa? Pasti kalian udah nggak asing juga kan sama tarian ini. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang salah satu kearifan lokal budaya dari Papua, yaitu Tari Sajojo. Tarian Sajojo berasal dari Papua dan sudah ada sejak zaman dulu sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Papua. Tarian ini biasanya dibawakan secara berkelompok dalam acara adat, perayaan, atau penyambutan tamu penting. Bener banget, yang unik Sajojo sebenarnya berasal dari sebuah lagu rakyat Papua dengan judul yang sama. Lagu ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang menjadi kebanggaan di desanya dan banyak disukai orang. Selain sebagai hiburan, tarian ini juga memiliki makna mendalam. Gerakannya yang penuh semangat melambangkan kebersamaan, kegembiraan, dan solidaritas, dan menggambarkan bagaimana masyarakat Papua menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Nggak cuma itu doang loh, Sajojo juga bisa menjadi simbol identitas budaya yang sangat kuat. Sampai sekarang, tarian ini masih sering ditampilkan dalam berbagai acara nasional maupun internasional Papua sebagai bagian dari promosi budaya Papua. Nah, selain sebagai ekspresi budaya, tarian ini juga punya dampak sosial ekonomi loh. Banyak sanggar tari yang mengajarkan Sajojo kepada generasi muda. Bahkan ada yang menjadikannya daya tarik wisata budaya. Oke, sekarang kami sudah berada di Sanggar Seni Graha Mustika Purwokerto, dan di sini kami akan sedikit tanya-tanya tentang tari Sajojo dan kesenian tari untuk kearifan lokal budaya. Sebelumnya permisi Ibu, saya dari SMK Telkom Purwokerto. Kehadiran saya di sini untuk mewawancarai Ibu tentang tarian yang sudah kita tarikan tadi, tari Sajojo. Sebelumnya saya mau nanya perkenalan nama Ibu siapa nih Bu? Ya, sebelumnya terima kasih atas kedatangan kalian ke silaturahmi ke sanggar kami, Sanggar Seni Graha Mustika Purwokerto. Perkenalkan, nama Ibu Kustiah. Biasa dipanggil Ibu Kustari biasanya begitu. Jadi, alamatnya di sini tuh masuknya di Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purwokati. Saya langsung ke pertanyaannya. Boleh. Untuk Bu Kustari, untuk pertanyaan pertama, apakah ada manfaat yang paling dirasakan oleh para peserta sanggar setelah belajar dari tari Sajojo? Manfaatnya ya. Tari Sajojo adalah merupakan tari Nusantara ya, dari Papua. daerah Papua. Jadi manfaatnya ke anak-anak kami, ke siswa kami, manfaatnya adalah yang pertama tentu mereka mengenal tari daerah dari daerah lain. Tari daerah kan banyak ya Nusantara,
terutama itu tari Sajojo. Jadi selain mereka mengenal gerakannya, juga setidaknya tahu bahwa teman-teman kita di Papua itu punya tarian juga gitu. Untuk yang kedua, bagaimana cara Sanggar Tari ini berperan dalam melestarikan tari Sajojo ataupun kesenian kearifan lokal lainnya di kalangan anak muda? Oh ya, apa tadi? Bagaimana cara Sanggar Tari ini berperan dalam melestarikan? Gini, berperannya adalah kami kan di sini ada latihan rutin, jadi untuk memperkenalkan tari daerah yang ada di Indonesia khususnya, kami ada pelajaran rutin setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian dari tarian tersebut, setiap daerah itu punya ciri khas sendiri-sendiri, dari gerakannya, dari kostumnya, dari musiknya. Jadi itu adalah dengan mereka belajar tari daerah, itu adalah salah satu untuk mengenalkan budaya kita, budaya Nusantara Indonesia kepada generasi muda. Tujuannya apa? Agar bisa dengan belajar tari itu bisa mempersatukan, bisa menumbuhkan rasa cinta terutama kepada negara dan bangsa Indonesia. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk keberlanjutan tarian ke depannya? Harapan saya adalah harus tetap lestari tarian itu, karena mengekspresikan dengan belajar menari itu, siswa dan generasi muda itu bisa mengekspresikan lewat gerakan. Jadi setiap tarian itu kan punya, ada yang bermata kepahlawanan, kemudian ada yang menceritakan tentang kerakyatan. Jadi dengan belajar menari itu mereka mengolah rasa, mengolah raga dan irama, gitu ya. Kemudian untuk kedepannya janganlah kita itu dijajah dengan budaya-budaya dari luar. Mari kita mengenalkan, selalu memberikan ke generasi muda. Ayo, jangan sampai kesenian tradisional kita itu bahkan pindah ke luar negeri. Jangan sampai seperti kalian ya, jangan sampai mempelajari budaya orang lain tapi budayanya sendiri itu lupa. Gitu ya. Jadi Ibu selalu memberikan support, memberikan semangat pada anak-anak untuk belajar menari. Kemudian lewat apa saja sih biar mereka itu tetap semangat? Yang pertama belajar rutin, kemudian ada evaluasi, kemudian untuk memberikan semangat gitu kan, kita ada pentas kemana atau observasi ke sanggar lain, ke daerah lain begitu, namanya ke Surakarta, ke Semarang begitu. Kemudian kita mengadakan pentas bersama, ya supaya untuk semangat. Kemudian mengikuti lomba-lomba, kemudian mengikuti acara-acara di pemerintahan. Contohnya Hari Jadi Kabupaten Banyumas nih, Sanggar Geraha Mustika itu dipercaya untuk menyiapkan di prosesi itu ada tari jemparing, kemudian ada tari pager bumi, kemudian ada tari Bedayan Sabta Luhur, dan alhamdulillah anak-anak itu bisa menikmati ya, dengan adanya tarian itu dia bisa berkontribusi untuk menambah kecintaan tanah air Nusantara, khususnya di buminya sendiri, di Banyumas. Karena budaya Banyumas kan juga banyak ya, tidak hanya tarian, itu dari makanan, dari tradisi, itu siapa lagi yang akan meneruskan nanti. Jadi ya kalian semuanya generasi muda. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih sudah berkenan saya tanyakan. Sama-sama, kurang lebihnya mohon maaf ya. Iya, terima kasih ya Ibu. Sekian video kali ini. Jangan lupa terus mengeksplor dan melestarikan budaya Indonesia. Dadah!